Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita dalam Tuhan. Senang sekali pagi ini Kak Eva bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam sidang online. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita sudah nama Tuhan ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas perawatan-Mu selama seminggu ini. Dan terima kasih Tuhan, pagi ini kami bisa berjumpa kembali dalam sidang online. Dapatkan kami pagi ini Tuhan, kami mau datang padamu, mendengarkan firman-Mu. Dapatkan hati kami, dapatkan telinga kami, tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Adik-adik, pada suatu hari seorang anak kecil yang bernama Dino sedang bermain di luar rumah. Lalu mamahnya memanggil dari dalam rumah, Dino, Dino. Nah, ketika Dino mendengar, dia langsung bilang, iya ma. Dia langsung lari masuk ke rumah menjumpai mamahnya yang sudah memanggil dia. Nah, itu adalah contoh reaksi. Pagi ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memanggil kita dan bagaimana seharusnya respon kita terhadap panggilan Tuhan. Adik-adik, ingatkah cerita akan minggu lalu bagaimana akhirnya Putri Firaun mengangkat Musa menjadi anaknya? Nah, selama Musa hidup di Mesir, dia setiap hari belajar dan belajar. Bahkan dia mempunyai guru-guru terbaik di Mesir untuk memaksa dia belajar. Sampai kemudian 40 tahun dia terus belajar, akhirnya menjadi anak yang sangat luar biasa berhikmah dan pandai. Nah, suatu hari Musa pergi untuk menemui bangsanya. Tapi apa yang didapatinya? Seorang Mesir sedang memukuli orang Israel, adik-adik, karena waktu itu orang Israel menjadi budak di Mesir. Nah, dan orang Mesir ini memukuli orang Israel. Ketika Musa melihat ini, dia menjadi sangat marah. Dia kemudian melihat sekitar, ada orang tidak ya? Nah, lalu akhirnya dia membunuh orang Mesir ini, adik-adik. Dia membunuh dan mayatnya dikuburkan di pasir-pasir, di tepi pasir-pasir. Nah, lalu keesokan harinya dia kembali jalan-jalan untuk melihat orang-orang Israel. Nah, apa yang didapatinya adik-adik? Ternyata dua orang Israel sedang berkelahi. Padahal mereka sama-sama orang Israel, sama-sama budak, tapi mereka berkelahi, entah siapa yang salah, adik-adik. Nah, lalu Musa mendatangi mereka dan hendak melerai dua orang sedang berkelahi itu. Tetapi salah satu dari mereka kemudian berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Apakah engkau akan membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Nah, ketika Musa mendengar itu, dia sangat terkejut, adik-adik. Dia kemudian mundur daripada kedua orang ini. Nah, atas peristiwa itu, Raja Firaun mendengarnya, adik-adik. Dia kemudian berniat untuk membunuh Musa. Ketika Musa mengetahui itu, dia lalu melarikan diri. Dia berjalan terus sampai ke daerah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Nah, adapun imam di Midian mempunyai 7 orang anak perempuan. Ketujuh anak perempuannya itu sedang menimba air di sumur. Mereka mengisi palungan-palungan mereka, lalu memberi minum kambing domba milik ayah mereka. Ketika mereka sedang menimba air di sumur ini, datanglah para gembala mengusir mereka. Nah, ketika Musa melihat hal itu, dia bangkit lalu menolong para perempuan itu, adik-adik. Dia mengusir gembala-gembala yang jahat tadi, yang sudah mengusir anak-anak perempuan dari imam di Midian. Nah, Musa kemudian menimba sumur, mengisi
palungan mereka dan memberikan minum untuk kambing domba mereka. Adik-adik, setelah mereka selesai memberi makan kambing domba mereka, mereka segera pulang ke rumah bapak mereka. Nah, bapak mereka namanya Reuel. Ketika mereka pulang, mereka bertemu dengan bapak mereka. Bapak mereka pun bertanya, "Selekas itukah kalian pulang hari ini?" Lalu mereka menjawab, mereka menceritakan bagaimana ada seorang Mesir yang menolong mereka terhadap gembala-gembala dan bahkan kemudian memberi minum kambing domba mereka. Lalu Bapak Reuel berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah dia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah ia makan." Lalu Musa bersedia datang ke rumah Reuel. Dia makan bersama Bapak Reuel. Bahkan Musa bersedia tinggal di rumah Reuel adik-adik. Lalu Reuel menikahkan Zipora anaknya dengan Musa. Nah, demikianlah Musa akhirnya tinggal di rumah Reuel dan mengembalakan kambing domba Reuel selama 40 tahun. Ia dengan setia mengerjakan pekerjaannya itu adik-adik. Sementara itu, orang-orang di tanah Mesir masih menjadi budak. Mereka kemudian berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya mendengarkan seruan mereka. Pada suatu hari, ketika Musa melintasi padang gurun, dia melihat nyala api dari semak duri. Tetapi anehnya, semak duri ini tidak habis terbakar oleh nyala api ini. Musa sangat kaget adik-adik. Lalu ia mendekati semak duri itu, dan dari semak duri itu ada suara, "Musa, Musa." Lalu Musa menjawab, "Ya Tuhan." Nah, lalu terdengar lagi, "Tanggalkanlah kasutmu karena tempat ini kudus." Kemudian Musa menanggalkan kasutnya dan ia berlutut di tanah dengan membawa tongkatnya. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap Firaun dan memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Musa menjawab, "Aku? Siapakah aku ini? Mengapakah harus aku yang memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir? Mengapa harus aku?" Adik-adik, ketika Tuhan memanggil Musa dari semak yang terbakar, Musa segera menjawab, "Ya Tuhanku." Tetapi ketika Tuhan memperlihatkan rencana-rencananya kepada Musa, Musa menjadi ragu. Dan ia menjawab, "Siapakah aku sehingga aku harus memimpin orang Mesir keluar dari tanah Israel? Mengapa harus aku?" Namun Tuhan memberikan janji yang indah kepada Musa. "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Adik-adik, walaupun sudah ada janji Tuhan, Musa masih bertanya. Jika orang-orang Israel bertanya tentang nama Tuhan, ia harus menjawab apa? Lalu Tuhan berfirman, "Aku adalah Aku." Adik-adik, nama Tuhan ini berarti Tuhan adalah segala sesuatu yang kita perlukan. Kalau Musa perlu kekuatan, Tuhanlah kekuatan. Kalau Musa perlu kesabaran, Tuhanlah kesabaran. Kalau Musa perlu keberanian, Tuhanlah keberanian. Namun Musa masih ragu adik-adik, bagaimana kalau orang-orang Israel tidak percaya kepadanya dan tidak mau mendengarkannya. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Musa menjawab, "Tongkat." Lalu Tuhan berfirman, "Lemparkanlah itu ke tanah." Ketika dilemparkannya tongkat itu ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Lalu Musa takut adik-adik, dia lalu meninggalkan ular ini. Lalu Tuhan berfirman, "Ulurkanlah tanganmu, peganglah ekornya." Lalu Musa mengulurkan tangannya, memegang ekornya, dan ular tadi menjadi tongkat kembali. Lagi Tuhan berfirman kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Ketika dikeluarkan tangannya, tangannya menjadi putih. Dia menjadi terkena kusta. Tangannya putih seperti salju.
Sesudah itu Tuhan berfirman, "Masukkanlah kembali tanganmu ke dalam bajumu." Lalu Musa melakukannya, dan ia menariknya keluar, dan apa yang terjadi? Tangannya kembali pulih seperti seluruh badannya. Kustanya sudah menjadi hilang. Lalu Tuhan berkata, "Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda mukjizat itu dan tidak mendengarkan engkau, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya ke tanah. Dan air yang kau curahkan itu akan berubah menjadi darah di tanah yang kering." Adik-adik, kalau kamu jadi Musa, bagaimana sikapmu? Apakah kamu akan langsung pergi menghadap Firaun? Harus. Kalau Tuhan memanggil kamu, kamu harus segera menjawab. Kalau Tuhan menyuruh, kamu harus segera melakukan. Sayang sekali Musa masih ragu-ragu, dan ia berkata, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya. Mari kita baca Keluaran pasal 4 ayat 12. Keluaran pasal 4 ayat 12. "Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Adik-adik, kalau kamu jadi Musa, apakah yang masih kamu takutkan? Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Tetapi syukurlah, Musa akhirnya menuruti perintah Tuhan dan melakukannya. Dan sejak saat itu, Musa selalu dengan cepat menjawab panggilan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Nah adik-adik, mari kita menjawab panggilan Tuhan. Mari kita melakukan perintah Tuhan tanpa ragu-ragu. Nah adik-adik, ketika Tuhan menciptakan kamu, Tuhan mempunyai tujuan untuk hidupmu. Dia mau kamu bekerja sama dengan Dia. Suatu hari Tuhan akan memanggil kamu, dan Tuhan mau kamu menjawab dengan cepat, tidak lambat seperti Musa. Tetapi sebelum Tuhan memanggilmu, Dia mau mendidik, dan melatihmu. Sama seperti Musa, Dia juga mendidik, mendisiplin, dan melatih Musa. Sewaktu Musa pindah ke Firaun, jangan kamu pikir dia hidup dengan berhura-hura, berfoya-foya, bersukaria sebagai anak putri Firaun. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22. "Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya." Musa dididik, didisiplin, dan dilatih selama di Mesir dengan hikmat orang Mesir selama 40 tahun. Belajar di Mesir masih belum cukup. Tuhan mendisiplin, mendidik, dan melatih Musa di tanah Midian selama 40 tahun. Dan ketika tiba waktunya, Tuhan memanggil Musa. Menurutmu, apakah yang Tuhan inginkan atas dirimu saat ini? Tuhan mau kamu belajar menghormati dan mentaati kedua orang tuamu. Tuhan mau kamu belajar dengan rajin, tidak banyak alasan ketika kamu diminta untuk belajar. Berusahalah dengan keras akan nilai-nilaimu menjadi bagus. Dan janganlah banyak alasan kalau disuruh membantu papa dan mamamu. Jangan mengikuti teman-temanmu yang hidup dengan sembarangan. Mereka yang tidak taat, tidak mau membantu orang tua, main game terus, tidak mau belajar. Jangan mengikuti mereka. Kamu harus terdidik, terdisiplin dengan baik. Maka suatu hari nanti Tuhan akan memanggil kamu. Nah saat itu jangan ragu-ragu menjawab panggilan Tuhan. Dan jangan banyak alasan untuk melakukan perintah Tuhan. Nah lalu kamu akan mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada Musa, yaitu Tuhan akan menyertai kamu,
Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu karena namanya adalah Aku adalah Aku. Lalu Tuhan akan memakaimu untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah adik-adik, sekian cerita dari kakak pagi hari ini. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memilih aku untuk bekerja sama denganmu. Oh Tuhan Yesus, tolonglah aku sekarang ini agar tidak hidup dengan sembarangan. Tuhan Yesus, aku mau belajar dengan rajin. Aku mau mencintai keluargaku dan membantu papa mamaku. Aku menunggu panggilan-Mu Tuhan. Aku mau bekerja sama denganmu dan menjadi berkat bagi keluargaku dan bagi umat-Mu. Amin.